Pemirsa, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah pasien corona tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Status pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah belum maksimal untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 di provinsi tersebut. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah di luar Jakarta dengan jumlah terbanyak pasien positif corona. Data dari Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 24 Mei mencatat sebanyak 3.663 orang positif corona dan 283 orang meninggal dunia. Kota Surabaya menyumbang sebanyak 1.975 pasien positif corona dengan tingkat kematian sebesar 172 kasus. Selama 3 hari berturut-turut, Jawa Timur juga mencatat penambahan kasus tertinggi dengan total kasus 1.099. Berbagai langkah dilakukan pemerintah setempat untuk menekan penyebaran virus corona, diantaranya pembatasan sosial berskala besar pada 3 wilayah yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Perpanjangan PSBB tak bisa dihindari seiring melonjaknya angka positif corona di provinsi itu. Namun, upaya keras pemerintah tidak diiringi disiplin sebagian warganya. Jelang Idul Fitri beberapa waktu lalu, perantau yang bekerja di Surabaya dan sekitarnya terus berdatangan ke stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur. Penumpang didominasi warga perantauan yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Menghadapi gelombang pemudik, petugas tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya memeriksa suhu tubuh, mendata, dan mempersilahkan pemudik melanjutkan perjalanan. Ancaman isolasi setiba di desa tujuan tidak membuat mereka gentar. Udah nggak kerja, udah nggak kemana-mana waktu di Surabaya. Jadi mutusin buat di sana sampai mepet mau Lebaran baru ke sini. Jadi tetap mau mudik aja ya? Iya. Nggak takut nanti diisolasi di kampungnya? Nggak apa-apa sih, itu udah resiko. Selain pergerakan yang tinggi, ketidakdisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan COVID-19 juga sempat menjadi sorotan publik. Saat perjuangan melawan virus corona, warga justru memadati pusat perbelanjaan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Tidak ada jaga jarak, bahkan sejumlah pengunjung abai mengenakan masker. Tingginya penyebaran virus corona di Provinsi Jawa Timur tak lepas dari klaster-klaster yang bermunculan, seperti klaster Sampurna di kota Surabaya. Hasil uji swab dari ratusan pekerja menunjukkan bahwa puluhan pegawai pabrik rokok itu dinyatakan positif corona, hingga kasus ini mengundang perhatian masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Khofifah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf lahir dan batin juga. Baik, Bu Khofifah, apa yang menyebabkan angka positif COVID-19 ini melonjak tajam di Jawa Timur? Pertama, bahwa ada supply rapid test yang cukup signifikan. Beberapa kabupaten kota juga sudah membeli secara mandiri, terutama di daerah-daerah yang potensial terjadi kerumunan, pasar-pasar misalnya, mereka melakukan rapid test yang lebih masif. Kemudian support dari gugus tugas pusat, kami selain mendapat tambahan rapid test dan kita juga mendapat tambahan reagens PCR test kira-kira 13 hari yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu kami mendapatkan reagens dan PCR test dalam jumlah yang cukup signifikan 49.200. Jadi ketika rapid test secara masif dilakukan, PCR test secara masif dilakukan, kemudian ketemulah yang terkonfirmasi positif, maka tracing dilakukan secara progresif. Setelah tracing dilakukan secara progresif, pasti muncul lagi. Ini kemudian di rapid test ulang, di PCR test ulang, maka muncullah angka yang kelihatannya memang menjadi besar sekali, karena juga disupport oleh laboratorium yang kami sudah mendapatkan tambahan 3 lagi. Tadinya di Jawa Timur ini ada 3, tapi yang 1 ini didedikasikan oleh Kemkes untuk masyarakat Kalimantan. Kemudian kami minta bahwa yang 1 ini bolehlah kami dapat separuhnya, dikasih. Kemudian tambah lagi 3 lab, jadi sekarang ada 6 lab yang bisa membantu percepatan proses PCR test.
Jadi kalau rapid test masif, PCR test masif, labnya memungkinkan untuk melakukan percepatan, maka tracing juga dilakukan secara progresif, muncullah angka-angka seperti yang kita lihat hari ini. Baik. Nah, pada posisi munculnya klaster-klaster kembali sangat tergantung pada percepatan melakukan tes dan percepatan melakukan tracing. Kalau ada keterlambatan di dua titik itu pasti akan terjadi spreading. Nah, itulah yang terjadi di kasus pabrik rokok ini. Nah, pada saat itu saya sudah menyampaikan karena informasi yang sampai ke Pemprov ini sekitar 2 minggu setelah kasus itu, saya juga langsung kirim tim koordinator tracing, bahkan tim koordinator kuratif untuk membantu proses PCR test dan seterusnya. Jadi per hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir PSBB tahap kedua, dengan berbagai macam evaluasi yang kami lakukan, saya rasa dimanapun kalau rapid testnya masif, kemudian PCR test masif, tracingnya progresif, akan dimungkinkan muncul angka-angka seperti yang sekarang terjadi di Jawa Timur ini. Baik. 53% kasus terjadi di Surabaya, 53,4% ini di Surabaya. Jadi ini betul-betul epicentrum bagi Jawa Timur yang hari ini kami sedang melakukan pemetaan sebetulnya rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang sekarang sudah disiapkan Pemprov ini kapasitas maksimum bisa 500. Ini kami sedang meminta supaya Pemko Surabaya juga menyiapkan rumah sakit darurat. Kalau ada rumah sakit darurat yang disiapkan Pemko, ini akan bersinergi untuk bisa memberikan rawat inap, karena seringkali dulu kan isolasi mandiri. Ada keterbatasan kemampuan seseorang untuk bisa mengendalikan bagaimana treatment itu harus dilakukan secara terkawal. Maka kami sebenarnya sudah minta bagaimana proses layanan ini supaya lebih terkontrol, lebih terkawal, dan kalau dia di dalam rawatan rumah sakit, maka kita bisa memastikan misalnya PCR test negatif. PCR test negatif lagi, 2 kali PCR test baru mereka dinyatakan sembuh. Nah, proses yang terkawal seperti ini akan lebih dimungkinkan terkawal jikalau kita menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Nah, hari ini rumah sakit darurat yang ada insya Allah sudah berfungsi mulai kemarin. Itulah yang kami harapkan bahwa dari Pemko Surabaya juga segera menyiapkan rumah sakit darurat dengan tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan yang cukup. Baik, Bu Kofifa. Kira-kira begitu. Baik, Bu Kofifa, melihat angka 53,4% ini, mengapa PSBB di Provinsi Jawa Timur ini tidak dilakukan secara menyeluruh seluruh provinsi, namun hanya parsial saja? Saya bilang itu di Surabaya. Jadi gini, saya ingin menyampaikan PSBB di Jawa Timur ini Surabaya Raya dan Malang Raya. Jadi juga harus dipotret. Di Malang Raya ini insya Allah sangat efektif. Nah, ketika kita bisa membandingkan bagaimana pelaksanaan PSBB di Malang Raya dan Surabaya Raya mungkin lebih fair. Bagaimana di Malang Raya mereka sudah punya kampung-kampung tangguh berbasis RW. Ketat sekali basis masyarakat untuk bisa mengawal komunitas pergerakannya dan seterusnya. Di Malang Raya, baik Kota Malang maupun Kabupaten Malang, mereka sudah menyiapkan pasar berbasis genap ganjil. 26 pasar di Kota Malang semuanya sudah format genap ganjil. 24 pasar tradisional di Kabupaten Malang, dia juga sudah menerapkan genap ganjil. Artinya hari ini adalah tanggal 25, maka yang ganjil saja yang buka. Kalau besok tanggal genap saja yang buka. Dengan begitu maka physical distancing akan terjaga. Kemudian ada aparat yang akan menjaga di pintu masuk. Pintu-pintu akses ke pasar tradisional memang dibatasi. Sehingga semua terkontrol thermal gun misalnya. Semua terkontrol cuci tangan dipastikan sebelum masuk pasar. Dipastikan bahwa mereka juga menggunakan masker. Bahkan saya sudah minta secara bertahap mereka penjualnya diminta menggunakan face shield. Sehingga lebih aman ketika mereka berinteraksi dengan para pembeli-pembelinya. Jadi mungkin Mbak Deta kita bisa melihat format PSBB di Jawa Timur, di Surabaya Raya dan di Malang Raya. Kebetulan Malang Raya ini insya Allah sangat efektif. Nah kalau tadi saya sampaikan ada rapid test yang masif.
kemudian ada tracing yang progresif. Kalau itu dari klaster-klaster memang sangat dimungkinkan kemudian munculnya angka-angka yang jadinya kemudian ditemukan cukup besar itu kasusnya. Baik, Bu Kofifa, bagaimana antisipasi untuk menekan gelombang arus balik? Ya, kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, terutama dengan Pak Pangdam. Bagaimana kalau mereka tahan dulu di daerah. Jadi sama saja, ketika mereka kemarin kembali ke kampung halaman, itu kan sebetulnya dalam kondisi mereka ODR, orang dengan resiko. Jadi orang dari epicentrum dengan resiko kembali ke kampung. Ini kan kemungkinan bisa berpotensi menimbulkan resiko di kampung halaman. Kalau ini belum selesai mereka observasi terus balik lagi, sama dengan resiko yang sama akan terbawa di daerah baru di mana mereka merantau. Jadi saya mengharapkan dari seluruh masyarakat Jawa Timur yang kemarin memang di perantauan dan kemudian sudah mudik mereka dengan berbagai ikhtiar, mereka akhirnya ketemu keluarga di kampung halaman. Pertama, tolong tetap dijaga, jangan silaturahim dari rumah ke rumah. Tolong silaturahimnya tetap dilakukan secara virtual. Dan tolong selesai observasi, jangan segera ke perantauan dulu, karena ini dari beresiko ke tempat yang kemungkinan menimbulkan resiko, nanti kembali lagi itu juga potensi beresiko kembali. Nah, posisi-posisi seperti ini memang reedukasi harus terus disampaikan bahwa posisi penyebaran COVID-19 ini masih berjalan masif. Oleh karena itu, menghindari kemungkinan kita tertular itu menjadi bagian yang sangat penting, karena tentu kita ingin bahwa kita berumur panjang, kita sehat, kita bisa tetap produktif dan seterusnya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Kofifa. Tentunya diharapkan masyarakat Jawa Timur juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Selamat Hari Raya Idul Fitri sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Ya, selamat Idul Fitri.